Pernahkah Anda memperhatikan bahwa dalam kehidupan orang Jawa dahulu, hewan tidak pernah dianggap sekadar makhluk biasa? Seekor burung yang tiba-tiba datang ke halaman rumah, seekor kucing yang diam di teras, atau bahkan seekor cicak yang jatuh di dekat seseorang. Hal-hal kecil seperti itu sering dianggap memiliki makna tertentu. Bukan karena hewan tersebut dianggap memiliki kekuatan gaib, namun karena para leluhur percaya bahwa alam sering memberi tanda secara halus, pelan, dan kadang tidak disadari oleh manusia. Bagi orang Jawa lama, alam selalu hidup bersama manusia. Udara, tanah, tanaman, dan juga hewan, semuanya menjadi bagian dari irama kehidupan yang saling terhubung. Karena itu ada keyakinan bahwa jika manusia hidup terlalu kasar terhadap alam, maka keseimbangan hidupnya bisa terganggu. Menariknya, dalam beberapa cerita lama yang masih sering dibicarakan hingga hari ini, pemilik weton legi disebut memiliki hubungan yang cukup peka dengan lingkungan sekitarnya. Wataknya dikenal lebih lembut, lebih tenang, dan sering memiliki rasa welas atau belas kasih yang kuat. Itulah sebabnya ada beberapa nasihat lama yang sering diberikan kepada orang yang lahir pada weton legi. Salah satunya adalah tentang cara memperlakukan hewan. Konon ada beberapa hewan yang tidak sebaiknya disakiti atau diusir dengan kasar oleh pemilik weton ini. Bukan karena hewan tersebut sakral, tetapi karena tindakan itu dipercaya bisa membuat hidup terasa tidak selaras. Usaha terasa berat, rezeki seperti tertahan, dan hati menjadi tidak tenang. Namun apakah semua ini benar-benar sebuah pantangan? Atau sebenarnya hanya cara para leluhur mengajarkan manusia agar hidup lebih bijak terhadap alam? Hari ini kita akan mencoba memahami cerita itu, perlahan, dan dengan cara yang sederhana. Selamat datang kembali di channel Titen Jawa. Dalam kehidupan masyarakat Jawa zaman dahulu, hubungan antara manusia dan alam selalu dijaga dengan penuh kehati-hatian. Alam tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus dikuasai, tetapi sebagai bagian dari kehidupan yang perlu dihormati. Manusia hidup di tanah yang sama dengan tempat tanaman tumbuh, menghirup udara yang sama dengan hewan bernapas, dan berbagi ruang hidup dengan banyak makhluk lain. Karena itulah orang Jawa lama sering mengingatkan bahwa hidup harus dijalani dengan sikap yang halus, tidak gerusa-gerusu, dan tidak sembarangan bertindak, terutama terhadap makhluk hidup. Bagi pemilik weton legi, nasihat seperti ini sering terasa lebih dekat. Orang yang lahir pada pasaran legi sering digambarkan memiliki sifat yang lebih lembut. Hatinya mudah merasa iba, pikirannya cenderung tenang, dan dalam banyak keadaan, mereka lebih memilih jalan damai daripada konflik. Sifat seperti ini sering membuat mereka lebih mudah merasakan keadaan di sekitarnya. Ketika suasana rumah terasa tidak nyaman, mereka bisa merasakannya. Ketika lingkungan terasa tidak selaras, mereka juga bisa merasakannya. Karena itu, para orang tua dahulu sering memberi nasihat sederhana kepada pemilik weton ini. Jika ingin hidup lebih tenang dan rezeki terasa lancar, maka jagalah sikap terhadap semua makhluk hidup, termasuk terhadap hewan kecil yang sering dianggap tidak penting. Salah satu hewan yang sering disebut dalam cerita lama adalah burung yang datang ke rumah. Di banyak desa di Jawa, ketika ada burung kecil yang membuat sarang di rumah, orang biasanya tidak langsung mengusirnya. Mereka justru membiarkannya. Karena ada keyakinan bahwa burung hanya akan memilih tempat yang terasa aman, tempat yang suasananya tenang, tempat yang tidak dipenuhi kemarahan. Jika seekor burung merasa nyaman bersarang di rumah seseorang, sering kali itu dianggap sebagai pertanda bahwa rumah tersebut memiliki suasana yang adem dan tentram. Bagi pemilik weton legi, kehadiran burung seperti ini sering dianggap sebagai tanda baik. Bukan berarti akan langsung datang kekayaan besar,
namun lebih sebagai pertanda bahwa kehidupan di rumah tersebut berada dalam keadaan yang selaras. Dan ketika kehidupan terasa selaras, seringkali rezeki juga datang dengan cara yang lebih mudah. Hewan lain yang sangat dekat dengan kehidupan manusia adalah kucing. Di desa-desa Jawa, kucing hampir selalu ada di sekitar rumah. Ia berjalan santai di halaman, kadang tidur di teras, kadang diam memperhatikan keadaan sekitar. Kucing sering dianggap sebagai hewan yang membawa suasana hidup di rumah. Bagi banyak orang tua dahulu, menyakiti kucing dianggap sebagai perbuatan yang kurang baik. Bukan karena kucing itu istimewa, tetapi karena menyakiti makhluk yang tidak mengganggu manusia dipercaya bisa memengaruhi keadaan batin seseorang. Ketika hati seseorang terbiasa bersikap keras, maka kehidupan di sekitarnya juga sering terasa keras. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki sikap welas dan sabar terhadap makhluk lain, kehidupan sering terasa lebih ringan. Bagi pemilik weton legi yang dikenal memiliki hati yang lebih halus, sikap seperti ini dianggap penting untuk dijaga. Karena ketenangan hati sering menjadi kunci utama dalam perjalanan hidup mereka. Selain burung dan kucing, ada juga hewan yang sangat akrab dengan kehidupan desa, yaitu ayam kampung. Ayam mungkin terlihat biasa saja. Namun bagi masyarakat desa dahulu, ayam memiliki peran yang cukup penting. Suara ayam yang berkokok di pagi hari sering menjadi penanda bahwa hari baru telah dimulai. Seolah mengingatkan manusia bahwa kehidupan selalu memberi kesempatan baru setiap pagi. Karena itu ayam sering dipandang sebagai simbol permulaan, simbol harapan, dan simbol kehidupan yang terus berjalan. Bagi pemilik weton legi, menghargai hewan seperti ini dianggap sebagai bagian dari menjaga hubungan dengan alam. Karena alam sebenarnya selalu memberi tanda kepada manusia. Hanya saja manusia sering terlalu sibuk untuk menyadarinya. Di desa-desa tua di Jawa, cerita tentang hubungan manusia dan hewan sebenarnya sangat banyak. Cerita sederhana yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cerita yang tidak selalu dimaksudkan untuk ditakuti, namun lebih sebagai pengingat agar manusia tidak lupa bahwa ia hidup bersama makhluk lain di bumi ini. Dan mungkin inilah pesan paling sederhana dari kisah tentang pantangan hewan bagi pemilik weton legi. Bahwa kehidupan yang tenang tidak hanya datang dari kerja keras, tetapi juga dari cara manusia memperlakukan dunia di sekitarnya. Termasuk terhadap makhluk kecil yang sering luput dari perhatian. Namun kisah ini sebenarnya masih belum selesai. Karena dalam cerita lama yang beredar di masyarakat Jawa, masih ada beberapa hewan lain yang sering dianggap membawa pertanda khusus bagi pemilik weton legi. Hewan yang kadang muncul tanpa diduga, namun kehadirannya sering dianggap memiliki makna tertentu. Dan dari sanalah perjalanan cerita ini akan terus berlanjut, menuju pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana alam sebenarnya selalu berbicara kepada manusia dengan caranya sendiri. Dan dari sanalah perjalanan cerita ini terus berlanjut, menuju pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana alam sebenarnya sering berbicara kepada manusia dengan caranya sendiri. Dalam kehidupan orang Jawa dahulu, tanda-tanda dari alam sering diperhatikan dengan sangat teliti. Bukan karena mereka hidup dalam ketakutan, namun karena mereka percaya bahwa alam memiliki cara halus untuk mengingatkan manusia ketika sesuatu dalam hidup mulai tidak seimbang. Kadang tanda itu datang dari perubahan cuaca, kadang dari mimpi yang terasa aneh, dan kadang justru datang dari hewan-hewan kecil yang muncul di sekitar rumah. Bagi sebagian orang, kemunculan hewan mungkin terlihat sebagai sesuatu yang biasa saja. Namun bagi orang tua dahulu, terutama ketika berbicara tentang seseorang yang lahir pada weton legi, kehadiran beberapa hewan sering dianggap membawa pesan tertentu. Bukan pesan yang menakutkan, tetapi lebih sebagai pengingat agar manusia tetap menjaga sikap dalam hidupnya.
Salah satu hewan yang sering disebut dalam cerita lama adalah cicak. Cicak adalah hewan kecil yang hampir selalu ada di rumah-rumah di Indonesia. Ia diam di dinding, bergerak pelan, dan kadang tiba-tiba menjatuhkan dirinya ketika kehilangan pegangan. Banyak orang tidak terlalu memperhatikan keberadaan cicak. Namun dalam cerita lama masyarakat Jawa, cicak sering dianggap sebagai makhluk kecil yang mengingatkan manusia untuk lebih berhati-hati. Ketika cicak tiba-tiba jatuh di dekat seseorang, orang tua dahulu sering menganggapnya sebagai tanda agar orang tersebut lebih waspada dalam mengambil keputusan. Terutama bagi pemilik weton legi yang dikenal memiliki hati lembut. Karena sifat yang terlalu mudah percaya kadang bisa membuat seseorang terjebak dalam keadaan yang merugikan. Bukan berarti cicak membawa nasib buruk, namun lebih sebagai pengingat agar manusia tidak terlalu tergesa-gesa dalam menentukan langkah hidup. Selain cicak, ada juga hewan yang sering muncul dalam berbagai cerita lama, yaitu tokek. Tokek memiliki suara yang khas dan cukup keras di malam hari. Ketika tokek berbunyi, orang di rumah biasanya langsung menyadarinya. Di beberapa daerah di Jawa, suara tokek sering dianggap sebagai penanda suasana rumah. Jika tokek sering berbunyi di suatu rumah, sebagian orang tua dahulu percaya bahwa rumah tersebut memiliki energi kehidupan yang kuat. Artinya rumah itu hidup, ada aktivitas, dan ada keseimbangan antara manusia dan alam. Namun bagi pemilik weton legi, tokek juga sering dianggap sebagai pengingat agar tidak sembarangan menyakiti hewan yang hidup di sekitar rumah. Karena jika manusia terlalu sering bersikap keras terhadap makhluk lain, perlahan suasana rumah bisa berubah menjadi tidak nyaman. Rumah yang seharusnya terasa adem justru menjadi terasa tegang. Padahal bagi orang yang lahir pada weton legi, suasana rumah yang tenang sering menjadi sumber kekuatan dalam menjalani kehidupan. Hewan lain yang cukup sering dibicarakan dalam cerita lama adalah kupu-kupu. Kupu-kupu sering datang tanpa suara. Ia terbang pelan di halaman rumah. Kadang masuk ke dalam rumah tanpa disadari. Bagi sebagian orang Jawa dahulu, kupu-kupu yang masuk ke rumah sering dianggap sebagai tanda akan datangnya tamu atau kabar dari seseorang yang jauh. Namun bagi pemilik weton legi, kupu-kupu juga sering dimaknai sebagai simbol perubahan dalam kehidupan. Karena kupu-kupu sendiri mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Ia berasal dari ulat kecil, lalu berubah menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi makhluk yang indah. Perubahan ini sering dianggap sebagai simbol bahwa kehidupan manusia juga dapat berubah menjadi lebih baik jika dijalani dengan kesabaran. Itulah sebabnya banyak orang tua dahulu tidak pernah mengusir kupu-kupu dengan kasar. Mereka membiarkannya terbang keluar dengan sendirinya. Sebagai bentuk penghormatan terhadap kehidupan kecil yang sedang melintas di rumah mereka. Selain kupu-kupu, ada pula hewan yang sering dianggap membawa pesan penting dalam kehidupan orang Jawa, yaitu burung gagak atau burung hitam yang lewat di sekitar rumah. Tidak semua daerah memiliki kepercayaan yang sama tentang burung ini. Namun di beberapa tempat, burung hitam sering dianggap sebagai tanda bahwa alam sedang mengingatkan manusia untuk lebih peka terhadap keadaan di sekitarnya. Bagi pemilik weton legi yang dikenal memiliki kepekaan batin yang cukup kuat, tanda-tanda seperti ini sering diartikan sebagai ajakan untuk lebih berhati-hati dalam menjalani hari-hari ke depan. Bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diingat. Karena kehidupan sering memberi tanda sebelum sesuatu terjadi. Hanya saja manusia sering terlalu sibuk untuk memperhatikannya. Dalam kehidupan desa dahulu, orang-orang memang lebih dekat dengan alam. Mereka bangun pagi dengan suara ayam, mendengar suara burung di pepohonan, dan melihat berbagai hewan kecil yang hidup di sekitar rumah. Kehidupan seperti ini membuat mereka lebih peka terhadap perubahan kecil yang terjadi di lingkungan mereka. Berbeda dengan kehidupan modern sekarang, di mana banyak orang hidup jauh dari alam.
rumah tertutup rapat. Suara kendaraan lebih sering terdengar daripada suara burung. Dan hewan-hewan kecil yang dulu sering terlihat kini semakin jarang diperhatikan. Padahal dari makhluk-makhluk kecil itulah banyak pelajaran kehidupan bisa dipetik. Tentang kesabaran, tentang keseimbangan, dan tentang bagaimana manusia seharusnya hidup berdampingan dengan alam. Bagi pemilik weton legi, pelajaran seperti ini sebenarnya sangat dekat dengan sifat dasar mereka. Karena mereka cenderung memiliki hati yang tidak suka keributan. Lebih menyukai suasana yang tenang. Dan sering merasa lebih nyaman ketika berada di lingkungan yang damai. Itulah sebabnya banyak nasihat lama yang menyarankan agar orang yang lahir pada weton legi selalu menjaga sikap terhadap makhluk hidup di sekitarnya. Bukan karena pantangan yang menakutkan. Namun, karena sikap seperti itu dipercaya membantu menjaga keseimbangan hidup. Ketika manusia hidup dengan penuh rasa hormat terhadap alam, alam sering memberi balasan dengan cara yang tidak selalu terlihat. Kadang dalam bentuk ketenangan hidup, kadang dalam bentuk kesehatan, dan kadang dalam bentuk rezeki yang datang tanpa diduga. Namun cerita tentang hubungan antara weton legi dan hewan sebenarnya masih menyimpan satu bagian penting yang jarang dibahas. Bagian yang berkaitan dengan bagaimana sikap manusia terhadap hewan sebenarnya bisa memengaruhi perjalanan hidupnya sendiri. Karena dalam pandangan orang Jawa dahulu, setiap tindakan manusia terhadap makhluk lain selalu meninggalkan jejak dalam kehidupannya. Dan dari situlah kita mulai memahami bahwa pantangan terhadap hewan bagi pemilik weton legi sebenarnya bukan sekadar cerita lama. Tetapi sebuah cara halus dari para leluhur untuk mengajarkan manusia agar hidup lebih bijak, lebih sabar, dan lebih selaras dengan alam. Perjalanan cerita ini masih belum selesai. Karena masih ada satu bagian penting yang perlu dipahami, tentang bagaimana sikap manusia terhadap hewan dapat memengaruhi ketenangan hati dan kelancaran rezeki dalam kehidupannya. Dan dari sanalah kisah ini akan berlanjut, menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara manusia, alam, dan keseimbangan hidup. Dan dari sanalah kisah ini berlanjut, menuju pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana sikap manusia terhadap makhluk lain sebenarnya bisa memengaruhi perjalanan hidupnya sendiri. Dalam pandangan orang Jawa dahulu, kehidupan tidak pernah berdiri sendiri. Manusia hidup bersama banyak makhluk lain. Ada tanaman yang tumbuh di tanah. Ada hewan yang bergerak bebas di sekitar rumah. Ada burung yang terbang di langit. Semua itu dianggap sebagai bagian dari satu keseimbangan yang sama. Karena itu, para leluhur sering mengingatkan bahwa manusia tidak seharusnya bersikap semena-mena terhadap makhluk hidup. Sikap seperti itu dipercaya bisa membuat kehidupan menjadi tidak selaras. Terutama bagi seseorang yang lahir pada weton legi. Orang dengan weton ini sering digambarkan memiliki hati yang lebih peka. Mereka mudah merasakan suasana di sekitarnya. Ketika lingkungan terasa damai, hati mereka juga ikut tenang. Namun ketika suasana di sekitar terasa keras atau penuh konflik, mereka juga bisa ikut merasakan kegelisahan. Itulah sebabnya orang tua dahulu sering memberi nasihat sederhana kepada pemilik weton legi. Jika ingin hidup lebih tentram dan rezeki terasa lancar, maka jagalah sikap terhadap semua makhluk hidup. Termasuk terhadap hewan yang mungkin terlihat kecil dan tidak penting. Salah satu hewan yang sering disebut dalam cerita lama adalah anjing liar yang lewat di depan rumah pada malam hari. Di beberapa desa, ketika anjing tiba-tiba menggonggong atau melolong pada malam hari, orang tua dahulu sering mengatakan bahwa alam sedang memberi tanda bahwa sesuatu sedang terjadi di sekitar lingkungan itu. Bagi pemilik weton legi, kejadian seperti ini sering dianggap sebagai pengingat agar lebih peka terhadap keadaan di sekitar. Bukan untuk ditakuti, namun untuk membuat seseorang lebih waspada dalam menjalani hari-harinya. Hewan lain yang juga sering disebut
dalam cerita lama adalah ular kecil yang muncul di halaman rumah. Banyak orang tentu merasa takut ketika melihat ular. Namun dalam beberapa kepercayaan lama masyarakat Jawa, ular yang muncul di sekitar rumah tidak selalu dianggap sebagai pertanda buruk. Kadang justru dianggap sebagai tanda bahwa lingkungan tersebut masih alami dan seimbang. Namun orang tua dahulu tetap mengingatkan agar manusia tidak sembarangan menyakiti hewan seperti ini jika tidak benar-benar diperlukan. Karena tindakan yang terlalu kasar terhadap makhluk hidup dipercaya bisa meninggalkan pengaruh pada keadaan batin seseorang. Dan bagi pemilik weton legi yang dikenal memiliki hati lebih halus, keadaan batin yang terganggu sering membuat kehidupan terasa lebih berat. Usaha terasa tidak lancar. Pikiran menjadi gelisah. Dan hati sulit merasa tenang. Karena itu banyak nasihat lama yang sebenarnya sangat sederhana. Hiduplah dengan sikap yang lebih lembut terhadap alam. Jangan mudah marah. Jangan mudah menyakiti. Dan jangan merasa bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang berhak hidup di bumi ini. Di desa-desa tua di Jawa, orang tua dahulu sering menjalani kehidupan dengan cara yang sangat sederhana. Mereka bangun pagi ketika udara masih sejuk, menyapu halaman rumah, memberi makan ayam, dan membiarkan kucing berjalan santai di sekitar rumah. Kehidupan seperti ini mungkin terlihat sangat biasa. Namun dari kebiasaan kecil itulah rasa hormat terhadap alam perlahan tumbuh. Dan dari sikap itulah kehidupan yang tentram sering tercipta. Bagi pemilik weton legi, cara hidup seperti ini sebenarnya sangat cocok dengan sifat dasar mereka. Karena mereka cenderung tidak menyukai kehidupan yang penuh keributan. Mereka lebih senang menjalani hidup dengan suasana yang tenang, adem, dan tidak tergesa-gesa. Ketika kehidupan dijalani dengan cara seperti itu, banyak orang percaya bahwa rezeki juga akan datang dengan cara yang lebih lembut. Tidak selalu besar. Namun cukup. Cukup untuk menjalani kehidupan dengan rasa syukur. Dalam kehidupan orang Jawa lama, keadaan seperti ini sering disebut sebagai hidup yang tentrem dan cukup. Artinya hidup yang tenang dan terasa cukup. Bukan karena memiliki segalanya, namun karena hati merasa damai. Mungkin inilah sebenarnya pesan paling dalam dari cerita tentang pantangan hewan bagi pemilik weton legi. Bahwa pantangan itu bukan untuk menakuti. Bukan pula untuk membuat manusia hidup dalam kekhawatiran. Namun lebih sebagai cara halus para leluhur untuk mengingatkan manusia agar tidak lupa pada keseimbangan hidup. Karena ketika manusia hidup terlalu jauh dari alam, ia sering kehilangan rasa peka terhadap kehidupan di sekitarnya. Dan ketika rasa peka itu hilang, kehidupan sering terasa kosong meskipun memiliki banyak hal. Sebaliknya, ketika manusia hidup lebih selaras dengan alam, lebih sabar, lebih bijak, dan lebih menghargai makhluk lain, kehidupan sering terasa lebih ringan, lebih damai, dan lebih penuh berkah. Mungkin kita tidak selalu memahami semua tanda yang diberikan oleh alam. Namun, setidaknya kita bisa belajar untuk hidup dengan sikap yang lebih lembut terhadap dunia di sekitar kita. Karena pada akhirnya, manusia hanyalah bagian kecil dari kehidupan yang jauh lebih besar. Dan alam selalu memiliki cara sendiri untuk mengajarkan manusia tentang keseimbangan hidup. Terima kasih telah menyimak. Nantikan kelanjutan dari pembahasan ini. Semoga hidup kita selalu selaras dengan irama alam semesta. Jangan lupa like dan subscribe.